kenyataannya VTube hari ini sudah 100% legal. Dalam kondisi seperti ini, kalau masih terprovokasi itu kan keterlaluan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, selamat menjelang tengah malam. Apa kabar semuanya? Di sini alhamdulillah sehat. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dilimpahi kesehatan. Teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat datang kenyataan. Ada dua macam orang, dua kelompok orang yang sama-sama mengharapkan, tapi beda pengharapannya. Itulah kenapa saya mengucapkan selamat datang kenyataan. Kenapa? Kalau kita bicara tentang harapan, maka ending dari harapan itu tidak lain adalah kenyataan. Sebagai VTuber, apa keinginan Anda? Apa harapan Anda? Setelah VTube off 4 bulan lebih, sejak hari pertama off, harapan Anda pasti, saya pastikan, saya nggak akan salah, harapan Anda pasti adalah VTube on kembali, VTube reborn, gitu ya. Harapannya adalah VTube kembali lagi. Sedangkan ada kelompok lain yang mengharapkan sebaliknya. Ada nggak kira-kira VTuber beneran yang menginginkan VTube tidak on? Ada? Serius? Ada? Yang benar. Kalau itu yang sebelum lama ini ada babi ngepet jadi-jadian. Babi apa? Jadi-jadian. Akhirnya disembelih. Apa diapain tuh? Babinya diapain tuh? Dikubur jadinya kan. Kalau babi ada jadi-jadian, kalau VTuber ada nggak? Kalau VTuber tidak menginginkan VTube on, tapi malah menginginkan VTube off, kira-kira VTuber beneran apa jadi-jadian? Nah ini, saya dengan menyampaikan ini, saya ingin kita memahami satu hal apa. Ini adalah saatnya eliminasi, pemisahan, memisahkan yang sejati dengan yang jadi-jadian. Ngantuk sebenarnya saya ini, teman-teman. Ini setengah 12 malam. Tapi oke, demi menyampaikan pesan ini, ya mudah-mudahan ada gunanya. Kita ini kalau dikatakan butuh motivasi, sebenarnya enggak juga. Kalian para VTuber melihat countdown hari ini udah termotivasi kan. Jadi
Saya yang biasanya berapi-api menyampaikan motivasi supaya memperkuat keyakinan ya. Sekarang beban itu sudah rasanya sudah terurai. Makanya saya cuma mau menyampaikan sedikit saja. Dan ini bukan motivasi, ini sekedar menunjukkan kepada kita ini VTuber ini, supaya tidak dalam kondisi seperti ini. Kalau masih terprovokasi itu kan keterlaluan. Kayaknya udah nggak mungkin ya, kecuali yang benar-benar tidak bisa memahami situasi. Kalau biasa-biasa saja melihat situasi yang kondusif seperti itu sebagai satu proses yang biasa, wong ya cuma tinggal beberapa hari. Kalau tadi siang itu 7 hari, berarti sudah berkurang 12 jam. Sekarang udah jam 12 lah, ini setengah 12 sudah dari tadi. Artinya tinggal 6,5 hari. Ada setengahnya. Katanya setengah langkah. Dan kok kayak menjangkah gini, jadi enggak ya teman-teman ya. Istilah-istilah itu kan ya sekedar istilah. Yang dulunya memang mau panjang, aneh. Terus diukur dengan langkah kita berjalan ya, enggak kayak gitu. Ya, mau jalan-jalan aja, gak usah ngukur langkah. Teman-teman, anu aja lah, kita ngobrol santai aja ya. Saya juga nggak mau menyita waktu teman-teman panjang-panjang. Kita ini sudah sampai sebuah kenyataan teman-teman ya. Kenyataannya apa sih? Kenyataannya VTube 100% legal. Loh kok bisa? Lah kan sudah nggak ngurusin legalitas lagi, legalitas sudah selesai. Berarti kalau udah nggak ngurusin legalitas lagi berarti sudah kalau sudah legal ya sudah selesai, namanya legal gitu. Makanya kita sudah legal. Kenyataannya VTube hari ini sudah 100% legal kan gitu. Jadi frase selamat datang kenyataan ini yang tadinya dengan gegap gempita diarahkan kepada kenyataan yang VTube tidak bisa on, ternyata alhamdulillah kenyataan yang terjadi justru VTube on, kan gitu. Kalau sudah ada kenyataan, maka yang diharapkan itu tinggal direalisasikan. Sudah nyata. Harapan kan tidak pernah putus, teman. Kemarin kita berharap VTube cepat on. Setelah on, ada lagi harapan. Setelah ada tanda-tanda yang jelas, ini tanda, bukan lagi tanda-tanda, ini sudah jelas, sudah dihitung mundur. Tapi nanti kalau misalnya telat sehari, nanti tidak usah galau lagi. Namanya sistem, apalagi janjian kan sama Google Play Store kan. Ya siapa tahu ya, mudah-mudahan enggak ya.
siapa tahu mundur ya, santai saja, hal biasa. Mudah-mudahan tidak, teman-teman. Saya ingin mengutip satu kalimat yang ini masyhur sekali. Orang Barat punya, orang Arab punya, orang Indonesia coba nanti kita lihat punya enggak. Orang Arab mengatakan, idza sadaqal azmu wadahas sabil. Ketika azam, keinginan itu jelas, wadaha itu idza sadaqal azmu ya. Ketika azam itu adalah sesuatu yang benar, sodako itu unsurnya banyak, ya adil, ya serius, ya sesuai dengan aturan, ya jujur. Tadi sudah bilang jujur belum? Kalau niat, keinginan, azam itu tidak sekedar niat ya. Azam itu adalah dorongan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu, itu azam. Kalau itu mencakup beberapa unsur tadi, maka jalannya pasti jelas. Wadahas sabilu. Nah, orang Barat kan, when there is a will, there is a way. Kalau ada keinginan pasti ada jalan. Sebenarnya sederhana aja, cuma kalau yang mengucapkan dengan bahasa Arab ya jadinya lebih dalam tinjauannya lebih dalam, karena kata yang dipakai ini memang kalau Arab itu terkenal setiap kata yang dipilih itu memiliki muatan-muatan yang padat. Begitu teman-teman, dorongan hati, keinginan kita begitu kuat dari dulu supaya VTube ini on, jalannya dibikin jelas oleh Allah SWT, sehingga si manajemen meskipun senyap terus bekerja. Teman-teman, kalau kita sudah membuktikan bahwa azam kita baik, pasti jalannya jelas, jalan yang akan kita tempuh jelas. Dan kita ini bersama begitu banyak orang. Ingat bahwa Rasulullah menyuruh kita untuk selalu berada di dalam jamaah, alaikum bil jamaah, yaitu banyaknya orang itu yang dengan niat, dengan azam yang baik, yang shadiq, itu akan membuat Allah memberikan jalan yang terbaik. Teman-teman, kita punya 6 hari dari sekarang. 6 apa 7 sih? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kan? 7 hari kan? 7 hari teman-teman. Iya memang 7 hari, 6,5 hari. Kita yang muslim, saya mengajak teman-teman, menyerukan kepada teman-teman. Dan ini tidak hanya dari saya, tapi juga titipan beberapa kiai yang tergabung di dalam VTube, di dalam grup-grup VTube. Ada beberapa kiai, beberapa ustadz, ustadzah tadi mengajak kita untuk ayo kencengin doanya, banyak sholawat. Saya menyerukan bacalah sholawat asyril yang banyak. Lalu
upayakan yang mampu artinya waktunya cukup, tenaganya juga oke. Setiap habis sholat, upayakan untuk bisa minimal membaca Al-Quran, minimal 1 juz lah, yang bisa menyelesaikan. Lebih dari itu, alhamdulillah lebih baik. Kalaupun tidak bisa 1 juz, yang penting upayakan membaca Al-Quran, baik membaca teks, memegang mushaf, atau kalau hafal di recite, dibaca. Dengan sebuah permintaan kita yang bersama-sama, agar Allah memberikan kelancaran sejak hari ini sampai dibuka, hingga nanti setelah dibuka semua dilancarkan dan tidak terjadi kendala-kendala yang berarti lagi. Demikian teman-teman, ini sekedar ajakan dan permintaan dari beberapa ustadz, beberapa kiai yang kebetulan di samping ada di grup juga japri ke saya untuk menyampaikan ini. Saya sampaikan meskipun malam-malam, dan ini akan saya publish besok pagi. Mudah-mudahan kita bisa menjalani amanah ini, permintaan sebenarnya, dan mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Dengan sholawat asyril, kita memohon kepada Allah orang-orang yang zalim supaya disibukkan dengan kezaliman mereka di antara mereka, menzalimi satu dengan yang lain, dan kita dikeluarkan dari kelompok orang-orang yang zalim. Itu inti dari sholawat asyril. Cukup yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, dimaklumi, dan mohon dilaksanakan yang mampu. Yang tidak cukup mampu, yang penting berdoa. Muslim berdoa dengan caranya, yang non-muslim dengan cara masing-masing. Tadi saya melihat Pak Effendi Laran Seduh di dalam kontennya juga menyampaikan supaya teman-teman bermeditasi. Tentu itu salah satu cara healing, cara mendekatkan diri dengan Tuhan sesuai keyakinan yang diyakini. Intinya, setelah semua usaha, pada akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang menguasai dan menentukan segalanya. Selamat malam. Tetap sehat, semangat, dan selamat datang kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.